Setelah peristiwa besar di Gua Hira, ketika malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama, Iqra bismi rabbika allazi khalaq, hati Rasulullah masih bergetar. Beliau pulang dalam keadaan menggigil, penuh rasa kagum dan takut. Istrinya Khadijah radhiyallahu anha menenangkan beliau dengan penuh kasih. Tenanglah wahai suamiku, demi Allah, engkau tidak gila dan tidak akan disia-siakan oleh Tuhanmu. Beberapa waktu berlalu, namun wahyu belum turun lagi. Hari berganti minggu, dan Rasulullah mulai merasa rindu akan suara Jibril, rindu akan pesan dari Tuhannya. Kaum Quraisy melihat itu sebagai kesempatan untuk menghina. Mereka berkata dengan sinis, Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Wahyu tidak turun lagi untuknya. Ucapan itu menusuk hati Nabi yang lembut. Namun beliau tetap sabar, tidak membalas dengan marah, melainkan berdoa dan menanti petunjuk dari Allah. Di saat hati beliau mulai sedih dan hening malam menyelimuti kota Makkah, datanglah wahyu kedua yang penuh keagungan, surah Al-Qalam. Surah ini bukan hanya membela Rasulullah, tetapi juga menjadi penghibur yang meneguhkan hatinya. Allah membuka surah itu dengan firman-Nya, Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Kuas. Al-Qalam 1. Demi pena, simbol ilmu dan kebenaran, Allah bersumpah bahwa Nabi Muhammad bukanlah orang gila, melainkan utusan dengan akhlak yang paling mulia. Surah Al-Qalam dibuka dengan kalimat yang penuh keajaiban. Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Kuas. Al-Qalam 1. Satu huruf Nun terdengar sederhana namun syarat makna. Hanya Allah yang mengetahui rahasia huruf-huruf muqatta'ah ini. Namun para ulama menjelaskan, huruf itu adalah tanda kebesaran Al-Quran. Seolah Allah berfirman, inilah mukjizat yang tidak bisa ditandingi oleh manusia, meski mereka memiliki huruf yang sama. Kemudian Allah bersumpah demi pena dan apa yang mereka tulis. Sebuah sumpah yang agung. Allah mengangkat pena, simbol ilmu, wahyu, dan pengetahuan, sebagai saksi kebenaran. Dari pena ilmu diwariskan, dari tulisan kebenaran terjaga, dan dari ilmu manusia mengenal Tuhannya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Islam bukan hanya agama ibadah, tapi juga agama ilmu. Ilmu yang ditulis dengan pena dan dijaga dalam hati. Setelah sumpah itu Allah menegaskan, engkau, wahai Muhammad, bukanlah orang gila sebagaimana yang mereka katakan. QS Al-Qalam 2. Inilah pembelaan langsung dari Allah kepada nabinya. Di saat manusia menghina, Allah membela. Di saat dunia menolak, Allah menguatkan. Turunnya ayat ini menjadi pelipur lara di tengah hujatan Quraisy, bahwa kebenaran tidak diukur dari jumlah pengikut, tapi dari ridha Allah yang maha mengetahui. Ketika ejekan dan tuduhan dari kaum Quraisy semakin keras, mereka berkata, Muhammad itu gila. Ia berbicara dengan jin. Ia penyair yang terpesona oleh kata-katanya sendiri. Namun Allah menurunkan ayat yang membela nabinya dengan kemuliaan yang tak tertandingi. Engkau, wahai Muhammad, bukanlah orang gila, dan sesungguhnya bagimu pahala yang tiada putus-putusnya. QS Al-Qalam 23, subhanallah. Inilah kalimat penghibur dari langit. Kalimat yang menenangkan hati Rasulullah di saat manusia menolak kebenaran. Allah tidak hanya menenangkan beliau, tetapi juga memuji akhlaknya dengan firman-Nya yang agung, dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas budi pekerti yang agung. QS Al-Qalam 4. Ayat ini menjadi pengakuan langsung dari Allah bahwa Nabi Muhammad adalah sosok dengan akhlak terbaik di muka bumi. Beliau sabar saat dicaci, tersenyum saat dihina, dan mendoakan orang-orang yang menyakitinya. Kelembutan hatinya adalah kekuatan besar yang tidak dimiliki oleh para pemimpin dunia manapun. Sementara orang lain membalas dengan marah, Rasulullah membalas dengan kasih. Surah Al-Qalam turun bukan hanya sebagai wahyu, tetapi juga sebagai perisai dari Allah yang membela nabinya di tengah badai fitnah dan ejekan. Allah berkata kepada beliau dan kepada kita semua, jangan takut dengan cemoohan manusia, karena yang penting adalah bagaimana engkau dilihat oleh Tuhanmu. Setelah Allah menegaskan bahwa Rasulullah memiliki budi pekerti yang agung, dunia pun tahu bahwa kemuliaan beliau bukan karena harta, bukan karena kekuasaan, tapi karena akhlak yang memancar dari hati yang bersih. Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Nabi, pernah ditanya, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah?"
Beliau menjawab singkat, tapi dalam maknanya, akhlak beliau adalah Al-Quran. Artinya setiap perilaku Nabi adalah penjelmaan dari wahyu Allah. Ketika Al-Quran memerintahkan untuk sabar, beliau adalah orang yang paling sabar. Ketika Al-Quran memerintahkan untuk memaafkan, beliau adalah yang paling mudah memaafkan. Dan ketika Al-Quran mengajarkan kasih sayang, beliau adalah sumber kasih bagi seluruh umat manusia. Dalam perjalanan dakwahnya, Rasulullah menghadapi ejekan, dilempari batu, dihina, bahkan diusir dari kampung halamannya. Namun beliau tidak pernah membalas dengan kebencian. Beliau justru berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak tahu." Inilah bukti nyata bahwa akhlak Nabi bukan sekadar kata, tapi perbuatan nyata yang lahir dari keimanan yang dalam. Melalui surah Al-Qalam, Allah ingin mengajarkan kita semua bahwa akhlak adalah cermin dari iman. Dan siapa yang berakhlak baik, maka ia telah meneladani Rasulullah. Setelah turunnya surah Al-Qalam, Rasulullah semakin teguh menyampaikan risalah Islam kepada kaumnya. Namun kaum Quraisy justru semakin keras menentangnya. Mereka berkumpul di sekitar Ka'bah, saling berbisik, sambil menunjuk kepada Nabi yang sedang lewat. Itulah dia, orang gila yang mengaku mendapat wahyu. Ia ingin memecah belah suku-suku kita dengan ajarannya. Kata-kata hinaan itu menusuk hati Nabi. Tetapi beliau tetap diam. Wajahnya tenang, langkahnya mantap karena hatinya penuh keyakinan pada Allah. Lalu turunlah firman Allah yang meneguhkan hatinya. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. QS Al-Qalam 7. Ayat ini seperti pelukan kasih sayang dari Allah, menghibur Nabi bahwa Allah mengetahui segalanya. Setiap ada ucapan yang luput dari pengawasannya, tidak ada kesabaran yang sia-sia di sisinya. Rasulullah mengajarkan kita bahwa sabar bukan berarti lemah, melainkan kekuatan hati untuk tetap tenang di tengah badai. Beliau tidak membalas caci maki dengan kemarahan, melainkan dengan senyum dan doa. Setiap hari beliau berdoa, "Ya Allah, kuatkan hatiku dalam kebenaran, tunjukkan jalanmu kepada mereka yang belum mengerti." Begitulah seorang Rasul mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukan dengan membalas kebencian, tetapi dengan kesabaran dan keikhlasan. Di antara orang-orang Quraisy yang menentang Nabi, ada seorang lelaki bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Ia terkenal kaya, memiliki kebun luas, pakaian mewah, dan banyak anak. Namun di balik semua itu hatinya dipenuhi kesombongan. Ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, Al-Walid sebenarnya tahu bahwa itu bukan kata manusia. Ia pernah berkata, "Sungguh, kata-kata Muhammad itu indah, tinggi, dan tidak seperti syair manapun. Namun, karena takut kehilangan kedudukan dan pengaruh di hadapan bangsanya, ia memilih untuk mendustakan kebenaran. Maka Allah menurunkan ayat-ayat dalam surah Al-Qalam yang menggambarkan sifatnya. Janganlah engkau ikuti orang yang suka bersumpah lagi hina, yang suka mencela dan menyebar fitnah, yang suka menghalangi kebaikan, yang melampaui batas dan berdosa." QS Al-Qalam 10:12. Ayat ini bukan hanya teguran bagi Al-Walid, tetapi juga peringatan bagi siapapun yang sombong karena harta dan kedudukan. Allah mengingatkan kita bahwa kemuliaan sejati bukan karena dunia, melainkan karena iman dan akhlak. Orang yang hatinya sombong akan buta terhadap kebenaran, sementara orang yang rendah hati akan melihat cahaya hidayah. Rasulullah tidak pernah membalas kesombongan dengan amarah. Beliau hanya bersabar karena beliau tahu kesombongan tidak akan menang melawan kebenaran. Dalam surah Al-Qalam, Allah menceritakan sebuah kisah penuh pelajaran, kisah pemilik kebun. Mereka adalah sekelompok saudara yang memiliki kebun subur dan berbuah lebat. Setiap tahun, ayah mereka selalu membagi hasil panen kepada orang-orang miskin di sekitar kebunnya. Namun setelah sang ayah wafat, hati anak-anaknya menjadi keras. Dia akan berkata satu sama lain, "Besok pagi kita panen hasil kebun kita, tapi jangan beri sedikit pun kepada orang miskin seperti ayah dulu." Malam itu, mereka tidur dengan hati penuh kesombongan dan perhitungan dunia. Namun mereka lupa bahwa rezeki sejati datang dari Allah. Maka ketika fajar menyingsing, mereka pergi ke kebun dengan penuh semangat. Namun alangkah terkejutnya mereka, kebun yang dulu hijau dan berbuah lebat, kini hangus dan hancur. Daun-daunnya kering, buahnya tak tersisa sedikit pun. Mereka pun menunduk menyesal, berkata dengan lirih, "Sungguh, kita telah zalim. Kita telah melupakan Allah." Subhanallah, kisah ini menjadi peringatan bagi manusia sepanjang zaman.
bahwa siapapun yang kikir dan sombong terhadap nikmat Allah, maka nikmat itu bisa hilang seketika. Allah ingin mengajarkan kita bahwa harta hanyalah titipan, dan keberkahan tidak datang dari jumlah, melainkan dari keikhlasan berbagi. Di tengah ujian yang semakin berat, ketika ejekan kaum Quraisy belum juga berhenti, Allah menurunkan ayat-ayat yang menguatkan hati Rasulullah. Allah berfirman, "Maka bersabarlah kamu terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti orang yang berada dalam perut ikan." QS Al-Qalam 48. Ayat ini mengingatkan Nabi kepada kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus pernah meninggalkan kaumnya karena marah dan kecewa. Ia merasa usahanya sia-sia karena kaumnya menolak dakwah. Namun Allah menegurnya dengan kasih sayang. Yunus ditelan oleh ikan besar, dan di dalam kegelapan perut ikan itulah ia berdoa, "La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Doa itu menjadi simbol taubat, kesabaran, dan keteguhan hati. Maka Allah mengingatkan Rasulullah bahwa setiap perjuangan pasti diiringi ujian. Namun kemenangan selalu datang bersama sabar. Pesan ini juga untuk kita semua. Ketika menghadapi cobaan hidup, fitnah, kesedihan, atau kesulitan, jangan tergesa menyerah. Karena sabar bukan berarti diam tanpa harapan, tapi tetap berusaha sambil percaya penuh kepada Allah. Rasulullah menjadi contoh terbaik. Beliau sabar dalam hinaan, tabah dalam ujian, dan yakin bahwa pertolongan Allah pasti datang di waktu yang paling indah. Surah Al-Qalam tidak hanya mengajarkan tentang sabar dan akhlak mulia, tetapi juga memberi peringatan lembut agar manusia tidak berpaling dari kebenaran. Allah mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan memiliki balasan. Siapa yang menebar kebaikan akan menuai keberkahan. Dan siapa yang menolak kebenaran akan kehilangan cahaya dalam hatinya. Namun yang indah dari peringatan Allah adalah kasih sayangnya. Dia tidak tergesti menghukum, tetapi memberi kesempatan agar manusia bisa kembali, memperbaiki diri, dan memohon ampun. Rasulullah menyampaikan pesan ini bukan dengan marah, tetapi dengan hati penuh kasih. Beliau ingin agar umatnya selamat, agar setiap manusia mengenal Tuhannya melalui ilmu, akhlak, dan amal baik. Dalam hidup ini, kadang manusia diuji dengan kesenangan dan kesulitan. Namun, dari setiap ujian, Allah ingin kita belajar bersyukur, bersabar, dan tidak sombong atas nikmat yang dimiliki. Surah Al-Qalam mengingatkan kita bahwa kemenangan sejati bukan pada kekuatan atau harta, melainkan pada iman dan ketulusan hati. Setiap orang masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri, karena Allah Maha Pengampun, dan pintu taubatnya selalu terbuka bagi siapapun yang ingin kembali. Setelah menggambarkan ujian dan kesombongan orang-orang yang menolak kebenaran, surah Al-Qalam ditutup dengan kabar gembira bagi mereka yang beriman dan bersabar. Allah berfirman dengan penuh kasih, "Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga penuh kenikmatan." QS Al-Qalam 34. Ayat ini menjadi penghibur bagi hati Rasulullah yang telah menanggung ejekan, penolakan, dan kesedihan dalam berdakwah. Allah menegaskan bahwa di balik setiap kesabaran ada balasan yang indah di sisinya. Bagi orang beriman, kemenangan bukan hanya ketika dipuji manusia, tetapi ketika hatinya tetap tenang bersama Allah. Mereka mungkin diuji di dunia, namun Allah menyiapkan kebahagiaan abadi yang tidak pernah berakhir. Rasulullah mengajarkan bahwa ketenangan hidup datang dari iman. Beliau bersabda, "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan sejati adalah kaya hati." Inilah pelajaran besar dari surah Al-Qalam, bahwa akhlak yang baik, sabar dalam ujian, dan ketulusan beramal akan mengantarkan seseorang pada kemuliaan di dunia dan di akhirat. Surah ini menutup dengan pesan yang lembut namun kuat. Tetaplah teguh dalam kebaikan, karena Allah selalu melihat dan menilai setiap langkah kita dengan adil. Dan ketika manusia lupa, ingatlah, Allah tidak pernah lupa. Dia selalu bersama orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Surah Al-Qalam menyimpan begitu banyak pelajaran berharga. Bukan hanya untuk Rasulullah, tetapi juga untuk kita semua, umat yang ingin berjalan di jalan kebenaran dengan hati yang lembut. Hikmah pertama, Allah menegaskan bahwa ilmu dan pena adalah sumber kemuliaan. Ayat pertama, "Nun demi pena dan apa yang mereka tulis,
mengajarkan bahwa setiap ilmu yang bermanfaat, setiap tulisan yang membawa kebaikan, akan menjadi amal yang terus mengalir pahalanya. Hikmah kedua, akhlak yang mulia adalah kekuatan sejati seorang mukmin. Rasulullah diangkat bukan karena kekayaan atau kekuasaan, tetapi karena budi pekertinya yang agung. Akhlak yang membuat orang mencintai, menghormati, dan meneladani beliau. Hikmah ketiga, kesabaran adalah kunci kemenangan. Dalam setiap ujian, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Justru melalui ujian itulah hati kita ditempa, agar semakin kuat, semakin tulus, dan semakin dekat dengannya. Hikmah keempat, harta dan kedudukan tidak menjamin kebahagiaan. Kisah pemilik kebun menjadi peringatan agar manusia tidak sombong, karena semua yang kita miliki hanyalah titipan. Dan hikmah terakhir, bahwa setiap amal, sekecil apapun, tidak akan luput dari perhatian Allah. Kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita, dan keikhlasan akan menjadi cahaya di dunia dan akhirat. Surah Al-Qalam adalah surat tentang ilmu, tentang akhlak, dan tentang kesabaran. Ia mengajarkan kita untuk tetap teguh di jalan kebaikan, meski dunia kadang tidak memahami. Surah Al-Qalam bukan sekadar kisah turunnya wahyu, tetapi sebuah perjalanan batin. Perjalanan seorang nabi yang sabar, berakhlak luhur, dan tetap teguh di tengah badai penolakan. Melalui surah ini, Allah mengingatkan kita bahwa kemuliaan tidak datang dari harta, tidak pula dari kedudukan, melainkan dari akhlak yang baik dan hati yang bersih. Pena menjadi simbol ilmu, dan ilmu menjadi cahaya bagi kehidupan manusia. Dengan ilmu, seseorang mengenal kebenaran. Dengan akhlak, seseorang menjaga kebenaran itu agar tetap indah. Rasulullah adalah teladan bagi semua, yang membalas keburukan dengan kebaikan, yang menghadapi ejekan dengan senyum kesabaran, dan yang menjawab kebencian dengan doa penuh kasih. Surah Al-Qalam mengajarkan bahwa setiap kata yang baik, setiap niat yang tulus, adalah pena yang menulis amal di sisi Allah. Dan pena itu tidak pernah kering selama hati kita masih hidup dalam keimanan. Maka marilah kita menjadikan surah ini sebagai cermin kehidupan, agar tulisan-tulisan hidup kita, ucapan, perbuatan, dan niat selalu menjadi catatan kebaikan di lembaran takdir. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang meneladani akhlak Rasulullah, menjaga hati dari sombong, dan menulis kisah hidup dengan tinta keikhlasan.